Oke, kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Ini udah ada contoh soalnya ya. Jadi saya kasihkan dulu sedikit materi pembuka tentang momentum dan impuls. Nah, momentum itu disimbolkan dengan huruf P. Sementara impuls itu disimbolkan dengan huruf I. Apa itu sebenarnya momentum dan impuls? Jadi dalam fisika, momentum ini adalah ukuran kesukaran suatu benda untuk bergerak atau tetap diam dari ukuran kesukaran suatu benda untuk bergerak atau tetap diam dikaitkan dengan gayanya. Nah, dengan gaya, dan hubungannya itu nanti hubungannya itu nanti dengan massa dan kecepatan. Jadi dirumuskan P sama dengan M kalikan V. Ini rumus momentum, di mana P ini adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian V ini kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya impuls itu hubungannya nanti mereka akrab ya, karena impuls itu merupakan perubahan momentum. Atau gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Pada suatu benda. Nah, jadi nanti impuls itu dirumuskan F dikali delta T. Jadi ini F dikali delta T. Ini jelek pasti ya kayaknya. Saya hapus dulu lah. Nah. F dikali delta T atau I sama dengan delta P, perubahan momentum. Jadi nanti I sama dengan M dikali V2 dikurangi dengan V1. Nah, ini ya. Jadi ini emang agak banyak rumusnya, tapi ini hanya perubahan-perubahan kok. Tidak begitu ribet kok. I ini impuls, satuannya Newton second. F ini adalah gaya, satuannya Newton. Delta T ini adalah waktu kontak, selang waktu kontaknya. Second. Kemudian, nah ini V2 kecepatan akhir ya. V1 kecepatan awal. Kecepatan akhir meter per sekon. V1 kecepatan awal meter per sekon juga. Nah, gitu. Jadi mereka berdua ini momentum itu saling berkaitan. Nah, jadi kalau momentum itu sendiri adalah nilai ukuran suatu benda untuk bergerak atau tetap diam, kurang lebih sama kayak massa, cuman dia
Di sini dikaitkan dengan gaya serta pergerakan kecepatannya berapa. Jadi nanti dirumuskan P sama dengan M dikalikan V, di mana P itu momentum, kemudian M massa, dan V itu kecepatan. Lalu impuls. Impuls ini perubahan momentum atau gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Nah, jadi kalau kalian diilustrasikan tuh biasa tuh pada kasus tabrakan airbag mobil ya. Jadi ketika mobil kalian menabrak suatu penghalang, baik itu dinding, pohon, atau kendaraan lain, nanti kan terjadi waktu kontak antara moncong mobil depan itu dengan yang ditabraknya. Nah, waktu kontak yang tersebut itu akan menimbulkan yang namanya impuls. Atau ketika kalian kasusnya itu menendang bola. Jadi kalian menendang bola, kaki kalian dengan bola kalian kan akan bersentuhan. Itu akan menimbulkan yang namanya impuls. Nah, gitu. Ya. Jadi konsepnya itu ada sehari-hari, cuman kan kita tidak hitung berapa impulsnya ketika kalian menendang bola gitu, kecepatan kalian yang ditendangkan oleh kaki kalian ke bola itu jadi berapa gitu. Kan kita tidak hitung ya. Kita hanya tahu, oh konsepnya itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ini ada contoh soalnya nih. Ini contoh soalnya bola bermassa 200 gram. Dilempar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Selanjutnya, bola tersebut dipukul dengan gaya 16 Newton. Sehingga bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon ke arah gerak bola akhir Jika arah gerak bola akhir berlawanan dengan arah gerak bola awal, waktu kontak antara pemukul dengan bola adalah berapa? Jadi ilustrasinya itu ada bola. Nah, ini bola dengan M-nya 200 gram. Ini wajib diubah ke kilo ya. Dibagi 1000. Dibagi 1000 berarti 0,2 kilogram. Jadi dia ini kan bergerak nih. Bergerak dengan kecepatan V. V-nya 2 meter per sekon. Nah. Kemudian bola ini dipukul. Dipukul sama pemukul. Set. Nah, jadi gini. Tek. Jadi antara pemukul sama bola kan terjadi waktu kontak. Nah, inilah yang kita suruh cari berapa waktu kontaknya. Nah, di mana ketika dipukul ternyata dia itu berbalik arah. Berbalik arah. Ya. Berbalik arah kecepatannya. Nih, mana tadi? Jika arah gerak bola akhir berlawanan ya kan? Berlawanan dengan arah awal. Jadi dia nanti kecepatannya itu menjadi ke sana. Nih. Jadi ini V1, ini V2, nilainya 6 meter per sekon. Ya. Jadi dia bergerak berlawanan arah si bola ini setelah dipukul, tentu dong. Bergerak berlawanan arah. Dan gayanya berapa nih? 16 Newton nih gayanya ya. Gayanya berapa? Gayanya 16 Newton, F-nya 16 Newton. Berapa waktu kontaknya? Jadi yang ditanya itu delta T-nya berapa ini? Nah, ini kalian gunakan hubungan impuls dan momentum. Jadi kan impuls itu bisa F kali delta T, bisa juga ini. Jadi kan dirumuskan F dikalikan delta T itu sama juga dengan M dikalikan V2 dikurangi dengan V1. Nah, gitu ya. Jadi itu kita akan gunakan ke sini rumusnya. Jadi nanti F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan V2 dikurangi dengan V1. F-nya kan 16. Delta T-nya tidak tahu berapa. M-nya 0,2. Nah, sekarang lihat V2 dan V1. Lihat, V ini merupakan kecepatan vektor. Jadi yang namanya kecepatan vektor, kita harus pakai perjanjian tanda. Nih, perjanjian tanda. Jadi, ini kan ke kanan. Ke kanan. Ke kanan saya misalkan plus. Ini ke kiri. Ke kiri. Berarti saya misalkan min. Makanya nanti kalian harus pakai tanda min V2-nya. Berarti ini min 6. Dikurang V1 plus 2. Nah, ya harus gitu ya. Ini saya pakai tanda min. Kalau kalian pengen tanda plus ya silahkan. Jadi nanti misal ke
kanan itu min, berarti ke kiri itu plus. Nah, harus ya. Sesuai dengan perjanjian tanda kalian, 16 kali delta T sama dengan 0,2 dikali, ini kan min 6 dikurang plus 2. Min ketemu min ketemu plus, jadi kan min. Berarti kan nanti ini min 6, min 2. Berarti ini min 8. 0,2 dikalikan min 8 ya. Berarti kan ini min 1,6. Mana ya? Ini saya tulis di sini aja ya. Ini aja ya. Berarti ini 16 kalikan delta T sama dengan min 1,6. Berarti delta T sama dengan min 1,6 dibagi dengan 16. Berarti delta T-nya sama dengan, min ini kita tandakan plus ya harusnya ya. Karena delta T kan tidak mungkin min. Berarti ini kita pakai tanda mutlak. Karena delta T tidak mungkin min. Tanda mutlak aja. Tuh. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu, delta T-nya kan tidak mungkin min, waktu kan tidak mungkin berharga negatif, jadi kita ambil harga positifnya. Berarti ini plus 0,1 ya. 0,1 sekon. Nah, ini dia. Jadi waktu kontaknya itu tidak sampai 1 detik. Jadi ketika kalian memukul bola itu cepat sekali, tidak sampai 1 detik kalian. Hanya selama waktu 0,1 detik. Nah, jadi seperti itu konsep hitungannya. Ingat, ini tidak penting, tidak boleh min ya waktu ya. Jadi hitungannya emang betul seperti ini. Tapi kalau kalian bingung, kalian boleh kasih tanda ini dibalik. Ke kiri itu plus, ke kanan itu min. Kalau kalian ke kiri itu plus, misal ke kiri ini plus, ke kanan ini min, ke kiri ini plus, berarti kan nanti gini dia. Ini berubah. Berarti ini nanti 0,2 dikalikan plus 6 dikurang min 2, ya kan? Kan kalian pakai tanda nih. Nih. Berarti kan nanti ini 0,2 dikalikan 6 ditambah 2. Karena min ketemu min jadinya plus. Berarti sama dengan 0,2 dikalikan 8. Berarti sama dengan 1,6. Nah, ini. Ini kan? Cuma bedanya di situ aja ya. Jadi terserah kalian mau pakai tanda min boleh, tanda plus boleh. Yang penting konsep hitungannya itu benar. Plus minusnya. Jangan sampai kalian terbalik-balik. Artinya gini, kalau kalian sudah ke kanan itu plus, maka ke kiri itu tidak boleh plus, ke kiri harus min. Kalau ke kanan itu kalian min, maka ke kiri harusnya plus ya. Tidak boleh terbolak-balik sama gitu. Jadi kalau ke kanannya plus, ya ke kiri juga negatif dong, tidak boleh plus. Nah, jadi seperti itu konsep hitungannya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bisa diikuti alur berpikirnya, momentum, dan impuls ini seperti apa ya.